unjuk tangan ibu. Di Jawa lo dia apa? Ibu pasti akan lagi ibu ambo benyo Ustaz. Inyo. Ambo minta maaf ke inyo. Kalau ada kata-kata ambo yang menyinggung perasaan inyo. Dek karena Allah kapuasu lagi maaf deh inyo. Ada apa jadi kayu lo balai Pak? Nanamu orang rumah minta maaf. Ayo kau salah kalian. Kenapa agi lo minta no maaf? Iya bu, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan ibu, waduh pirian nama layak, waduh satu apa? Nyuaduh apa-apa kok spesialis nenggilo berang aja kabini. Nenggilo marabo-rabo kini aja marabo-rabo aja ya pak. Elo-elo aja laku le. Oh gak tapi laku deh lo, kalau lagi kalau laku mau sampai 50, elo-elo laku aja monggok-monggok aja lah. Niko musim kasawanya memonggok padila pulangnya naik. Mata-tambah perangai, mata-kata aja telunjuk le, busung-busung aja dado le. Dulu di kampung aku di Lentau ta, butuh lo semenjak ketek pak, di Pekanbaru gini pak, sampai bini ya pak. Jadi akhirat, lain pernah ke musola Nurul Hidayah, lain bilo tuh pernah sekali ketika menjapit daging korban. Orang menjual. Dan aku kuliah jamaah aku munjul aku sok kaki. Munjul pak, sok kaki apa? Mulai maklum, copet lah mulai patah. Dulu tuh kalau nak munjul, kalau nak agak lutui. Jadi pangan leh. Lurui lutui pinggang sakit, lurui pinggang lutui sakit, lurui lutui dado sakit. Lakau tarason. Jominya angin, kama-kama membuat terason jominya angin. Apa hendak dikata? Nasi lah jadi. Aduh. Jadilah salah saya mau bagi tausiah. Bu, jadi gue itu, ambo keceng apa lainnya? Ambo imam pagarin. Ambo jauh pak. Ambo ayat pendek-pendek. Ayat saya juga bubuk pendek-pendek. Salah saya mau sholat tarawih. Sebelum mau berangkat pulang, aku tanya Pak Karim. Pak Karim, iya. Lambaran lamunya apa menjadi karim di masa di awak Pak? Dijawab dia Pak Ustaz, lah 10 tahun ambo menjadi karim di masa di Ustaz. Dia yulah senior Pak lamu. Kok tiba di bupati lalu prode Pak? Itu pakai ini. Salamu apa 10 tahun menjadi garim di masa jiko, lebara jamaah dan rami sholat di masa diawako selain dari sholat hari raya dan sholat Jumat. De Ustaz ado sekali dah tanggung rami Ustaz. Yo rami balari orang ke masa jiko. Ado induk pakai serawak awe aja dah batang puluh masuk masa jiko. Baare bisa rami pak kejambo kagarin ko bangkit muak dan Ustaz dan bae azan jam 10 pagi. Jam 10 pagi kali itu azan pak. Nyuambil mik nyuazan. Allahu akbar Allahu akbar. Ibu kurang sakampung balari pe managat garim ke masjid. Dan garim ko dah mencigok-cigok ke belakang bapaknya tintir nyuazan. Sampai azan yang selesai azan dak tanggung panu badan ketek umur dan jantan batino dan dapat puluh dan Sarawak awai masuk masjid ke dosa madu kaden dan paden garim tu akhirnya oi garim gilo jambara garim azan jam 10 pagi garim azan aden jawa Ustaz aden gilo tu kalian. Jam 5 pagi tadi dan azan kalian dah lari ke masjid. Jam 10 dan azan kalian lari ke masjid. Solatlah kalian jam 10 kali. Kok cuma lalu suruh waktu pagi lagi dah. Betul. Baru iya, dari dia kecil gilo, azan orang pagi jam 5 datang ke masjid, dan 10
orang azan cuma lari mau tadi. Ambo kuat dulu ke bantu ikut di musola awal musola. Tiba itu azannya 10 pagi itu lagi gitu. Nah, apa itu dunia kini go Pak? Atau dikecek dunia tabalik. Jam 5 orang azan pagi dah datang masajinya. Jam 10 orang azannya datang. Ya. Aku yang paling sulit. Sholat kok kebutuhan pokok. Yang paling aneh awak Pak. Ada orang yang sholat tapi banyak yang merusak sholat. Nyo rajin beribadah tapi banyak yang merusak ibadah. Nah paling beda bah beribadah tapi merusak apanya? Ada 6 macam baca Rasulullah baca sebuah hadis. Kita singkat aja. Sittatu asya tubitul amal. Ada 6 faktor yang merusak amal ibadah awak. Kau hati-hati Pak. Hati-hati ya Bu. Itu rajin kamu saji, rajin kamu sholat, rajin kamu surut, tapi nak merusak kita perhatian. Semua apa tanam padi, lewat tanam padi, kita siangi, pianggangnya, uleknya, laikonyo, kita basmi itu supaya padi awak itu tumbuh subur dan sehat. Dituju awak rajin sholat, awak rajin puasa, awak rajin sedekah, awak rajin masaji, tapi nak merusak. Yang pertama kata Rasulullah, al-istighal bi uyubil khalqi. Orang yang sibuk membicarakan aib orang lain. Angana moru. Ujian ibu-ibu dan hadir kini ku ada apa ujian? Acu ndak ujian menunjuk. Oh, iya Pak, ayo. Aduh, ujian satu orang baik. Tapi kalau mencari bantuannya mau ibu-ibu tadi mau perhati-perhati senang dulu situ aja Ustaz. Percaya ibu-ibu. Kalau mencari bantuan kau dah dulu yang pengujian seorang berarti. Alhamdulillah. Amin. Kalau mencari bantuan kau masuk surga satu. Amin. Tapi kalau mencari muncungnya ragu. Ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang bantunya luar biasa, tapi perangainya bantu datang kami, tapi muncul baciri. Dari ibu spesialis dalam pengujian laki, ada laki ini pengujiannya spesialis Pak. Ulang dari surau pagi-pagi, wasobo kak sunah kak sunni di tengah labur, kak sunah sunni di kor, di mana tuh? Nyuruh lagi itu gambar. Kak Sunnah pulang ke masaji, ke surau, Kak Sunni ke PK Pasar. Jadi baca itu. Ya, hati-hati. Kalau memang benar yang kita bicarakan itu namanya riba, bukan riba. Badoso. Kalau tidak benar yang kita bicarakan namanya kazib, pendusta. Oh, bertanya ke ibu, jawabannya jujur. Kalau menurut ibu kami apa-apa kok pengujian loh. Ibu lebih parah daripada ibu. Tidak apa-apa sih kor di mana do. Yang paling ngaco apa kok pengujian bagian Pak ketika orang takziah. Ketika takziah. Nah, bekolah kat dia mau sementara aku dah lama konsentrasi hilang ya kok. Lah. Ada lama dulu. Nah, bekolah deh itu jalanan itu. Itu cari itu skete. Nah, sementara ya. Iku kini capek lo sedekah. Sedekah barang. Masuk di 10.000 karena kat dia. Baliknya barang 9.975. Tak seru Zakat 25. Ada apa surga 25 gini loh. Tapi kau mencari surga tu kau. Lalu, Pak, kurang pemanjang muat tu Pak. Ambo pernah baca dalam sebuah hadis dalam riwayat yang panjang. Kalau awak pergi takziah ke rumah orang kematian tu, kata Rasulullah, seluruh orang yang hadir tu itu ucapannya diaminkan oleh malaikat.
Sehingga awak ke rumah orang pai takziah tu ucapkanlah kalimat-kalimat doa. Awak tiba di rumah orang tu nahi awak calir mayat tu doa ni. Setidak baca Al-Fatihah. Kalau laki-laki baca Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan baca Allahumma ighfir laha. Tutupilah mukanya leh. Kalau awak mencari mukanya. Atau baru awak duduk, baru bertanya anaknya, baru anaknya sakit itu boleh. Ya kan? Awak doa ni. Aku kadang-kadang awak pergi menjamuk, tapi dia janjang duduk di kursi. Baca di otak. Otak dua darinya. Otak memancing je, otak berburu je. Aku pernah mengusir orang takziah aja lah. Kece itu tak mungkin aja lah. Kece doa, kece apapun di doa diaminkan oleh malaikat itu berpengaruh kepada mayat. Jadi awak takziah itu ucapan doa. Nah, pokoknya Bapak Ibu, dosa awak banyak-banyak bagunjian sakit hati. Kadang-kadang dia lakinya yang bagunjian bagai. Jangankan orang lain, lakinya yang bagunjian. Hati-hati ya Bu. Ibu-ibu ingin masuk surga nak? Ya, kuncinya di laki ibu. Minta dia. Ya, kecil Rasulullah begini. Al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadzat farjaha wa ta'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Perempuan-perempuan yang soleha, yang ahli surga itu, pertama sholat 5 waktu. Ibu dah sholat tu? Alhamdulillah. Yang kedua puasa pada bulan Ramadan. Puasa Bu? Alhamdulillah. Yang ketiga taat kepada lakinya. Taat ke laki Bu? Bu kurang yakin. Tolong perhatian ibu-ibu yang punya laki. Hendak punya laki dan jual elok. Cuma nak laki menunjuk. Lewat kita jauh adalah. Mana nak laki itu masuk proposal kamu. Ambo kan ketua KMT dengan datang. Ada 3 stok ini Pak. Cia dah meninggal ke tetangga 8 bulan. Out. Tinggal boleh. Cie ujang Pak, tapi sampai balabi 5 ukuran. Malam-malam pakai cuma hitam, kadang gitu. Tinggal cie dan cie itu lah 78 umurnya. Aku menagan, jangan dosa. Bila menampilkan yang ini boleh. Kalau tak barai-barai, ada nabi leh barai menjamu lagi boleh. Mari kalau boleh. Ambo tanya ibu-ibu yang laki dan laki atau ya Bu? Jawab yang laki. Ibu-ibu dan punya laki, layak jo ibu minta maaf ke laki ibu. Coba apa? Layak minta maaf ibu ke laki. Layak jo minta maaf. Malam tadi yang bertanya ke jamaah ibu-ibu, layak jo minta maaf ke laki. Layak Pak Ustaz. Layak mana Bu? Layak Pak Ustaz. Layak laki ibu. Dah Ustaz. Kawir tamu karir indah. Kalau ibu oleh acok minta maaf ke laki, ibu memanggil laki luas ya. Ibu-ibu kok Pak, ragu-ragu banyak membo laki. Di Minangkabau Bu, ada bu balik panggilan laki. Bainyo, bawa, baoi, bae, bapapa, bapapi, baya, bapak, bauda, babang, bauan, bapak pajak. Ada yang paling aneh bagai apa naura. Ndak apa anaknya, apa naura. Apa tanya lu ke kawan, nampak apa naura situ? Apa naura banyak orangnya. Jadi dia ditanya apa anak awak, dia apa anak orang, dia laki kawan, dia ditanya laki awak, dia ditanya. Itu kadang-kadang ada jamaah malam bila tu aku mengaji di Tabe Patah. Ustaz, ambo malu minta maaf ke laki yang Ustaz. Ke lakinya malu minta maaf. Ke laki kawan yang malunya.
Iya Pak, jo laki ujungnya Pak salam sekete. Jo laki kawan kamu ya. Maaf lebatin lamu kecil. Jo laki 24 jam bergaul. Gak mungkin tak ada masalah. Jo laki kawan bilang masalah. Ada jamaah ngecek kok sambil lalu juga minta maaf Pak Ustaz. Laki duduk di kursi atau akhirnya mau hewa ke puasa. Kok ada waktu itu ulang balik saja dan mau Pak. Kunci surga dia Pak. Itu meneleng-neleng minta maaf. Tangannya unjuk matanya jalian. Akhirnya mau hewa ke puasa. Nah jali di bulan puasa besok kok dah mulai 20 hari lain. Pak. Itu nan balimau dak balimau berana singkara tu dah. Tak ada dalam ayat, dalam hadis. Hei orang-orang beriman, kalau datang bulan Ramadan Anda mandi balimau, Anda mandi jo limau, boleh. Laka jadi api limau dibuk 7 ragam. Banyaknya 7 sumpi. Coba campur jo air 7 muaro. Muaro bungo, muaro kelaban. Moro pane, moro bodi, moro sejunjung, moro tebo, moro pingai, moro labu. Campur aja kasih 7 lubuk. Buk bayu, buk gontor, buk sekarang, buk sekapin, buk alung, buk minturun, buk jantan, buk dino. Nah, baca tor atau puso dia. Abang mandian mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Lah hijau pipinya dia mandi. Sudah mandi balimau tu mandi air limau. Kalau aku ibu dia mandi air limau, balik kayak kapan sekali. Nyonya mandi air limau tu orang mati. Ya dah Bu. Nah, orang ini mandi doanya. Iku balik-balik. Nah di limau itu kata Rasulullah membaca dalam sebuah hadis. Rasulullah ketika menaiki tangga mimbar di akhir bulan Sya'ban nyoba khutbah Jumat. Naik tangga mimbar nyoba baca amin 3 kali berturut-turut. Amin, amin, amin. Setelah Rasulullah selesai berkhutbah, sahabat bertanya setelah selesai sholat, ya Rasul, ketika engkau naik tangga mimbar, kau baca amin kali. Karena kami tidak mendengarkan engkau berdoa. Kenapa ya Rasulullah? Kece Rasulullah, ambo ka menaiki tangga kuah, malaikat Jibril hadirnya, nyu sedang berdoa. Doanya itu diperdengarkan oleh Allah ke telinga ambo. Makanya ambo aminkan. Kece sahabat, ya Rasul, boleh kami kok tahu doanya. Doanya ada 3. Pertama, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang bulan Ramadan yang telah diambang pintu kalau dia berpuasa sebelum istri minta maaf kepada suaminya dan suaminya minta maaf kepada istrinya. Amin kata Rasul. Itu namanya mau. Ya Bu minta maaf saya Bu ke laki ya Bu. Lain. Bisa malu. Ada jemaah malu Ustaz. Contoh Ustaz, aku contoh aja. Kok malu ibu ambil anak, ambil cucu, ambil minantu, imbau laki ibu ke dalam kamar ibu tuh. Kapan perlu kuncian pintu kamar? Yo jendela lo, nih ibu kuncian laki ibu ya. Nah, kalau kita urus kuncian dia boleh. Nah, duduk di kasur berdua-dua. Tak meneleng-neleng tadi dah. Akhirnya mau ya waktu pas. Duduk di kasur, ujung tangan ibu dijawab lo dia apa? Ibu pasti akan laki ibu ambo benyo Ustaz. Inyo. Ambo minta maaf ke inyo. Kalau ada kata-kata ambo yang menyinggung perasaan inyo. Karena Allah kapuaso lagi maaf deh inyo. Ada napa jadi gayu lo balai Pak. Nanamu orang rumah minta maaf. Ayo kau salah kalian. Nenapa agi lo minta no maaf. Iya Bu, kalau ada kata-kata mau menyinggung perasaan ibu, waduh pirian nama layak, waduh satu dan apa. Nyuaduh apa-apa kok spesialis nenggilo berang aja kabini. Nenggilo marabo-rabo kini aja marabo-rabo aja ya Pak. Elo-elo aja laku le. Oh gak tapi laku deh lo, kalau lagi kalau laku mau sampai 50, elo-elo laku aja monggok-monggok aja lah. Niko musim kasawahnya memonggok padila pulangnya naik. Mata tambah perangai, mata aja telunjuk le, busung-busung aja dado le. Bakecek aja si ada. Allah tuh Pak. Elo-elo jalan aku diagi makan alhamdulillah, aku indah tuh kabar. Le percaya apa? Kau mau cerita apa?
Berjata apa? Hakim Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar. Itu dah ke rumah Ambo tinggal. Subuh-subuh kalau Ambo nak kuliah subuh, Ambo cerita dari itu. Ambo tanya, Pak Ketua, Ketua Pengadilan. Kasus yang paling banyak ini pengadilan, gugat cerai. Dapat gugat cerai. Ibu-ibu dengan cara nafkah ini. Aku pakai cek apa elo lah. Gugat cerai. Ada kawan Ambo ke Patanggo Pak, 60 tahun menjelang pensiun, dicari di bini. Datang ke tempat Ambo pagi-pagi, Bu, jonda kengkong, mendapat 70 rumah. Bombor ransel udah tanggung bareng Sabtu menggunakan ransel. Ibu dikantor travel pagi-pagi, Bu. Ambo lagi ya tiangnya. Mau tanya, sampai kamu apa pagi-pagi Pak? Bentuk sampai ke bulan apa nampak Bu? Enggak Ustaz. Itu sampai kamu apa? Tak tentu ya sabar tentu apa bagai? Tak tentu kamu ngapain? Kamu ngapain kamu apa? Ambo cari orang rumah Bu Ustaz. Mungkin dia berani terliur. Coba yang Pak Umur 60 wali cari orang rumah. Coba kecengnya. Mana nomor teleponnya? Lah keluar surat kuningannya Ustaz. Ambo dapat tanya surat kuning dong Pak. Ambo tanya nomor telepon. Ambo telepon. Ambo gadang speakernya Bu. Assalamualaikum Bu. Ambo kenal dia Bu. Ambo ya Mas Wardi dari Batu Sangka. Maaf ya salah sambung. Tapi tangi dia anak berapa Pak? Lihat Pak, anakku walaupun bagaimana hebatnya Pak, anakku pasti berpihak kepada ibunya. Itu udah kece Ambo Pak, kece Rasul. Siapa orang yang paling saya muliakan ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tikur, ibu cie apa? Makanya dia taganya telunjuk oleh keluarga Tuhan. Menurut aja lah lain. Oh, naik rumah Ustaz. Naik rumah. Kayak rumah. Kalau di surau lo air kadang makan. Ada kadang makan di surau lo akan indah nomor itu. Ya kalau makan seorang aku datang bujur di rumah. Baik. Boleh mencelik kalau mencelik waktu membawa bapak banyak dan takutnya bini. Ya ibu itu lo jangan merah juga apa. Aja ibu gugat suamimu tanpa dibenarkan oleh agama, dak batu menurut agama, ibu gugat, jangankan masuk surga. Paung sarugo indah kadape di ibu. Jangan tapi benar Pak Amerikanya Pak. Jangankan masuk sarugo, paung sarugo dak kadape. Itu makanya dia banyak ujian alat walaupun batu yang ujian apa? Nah, kedua waqastul qalbi, orang yang kasih hati, orang yang busu hati. Ada ibu yang menembusu hati situ. Alhamdulillah. Nang harum hati. Nan sakit hati ada? Nan tinggi hati? Ada enggak? Enggak ada kan? Nan makan hati? Nan kaya hati? Waduh, enggak gaya kok kena hati juga kiamatnya lagi. Ibu datang dua pak kamari tadi dek karena hati, bukan oleh karena kaki. Pada dirimu wirid BKMB, wirid majelis taklim atau wirid pengajian Islam Mi'raj malam tadi, dah orang menjawab de male kaki yang boh. Tapi yang male makunya dia waktu jangan kasek-kasek mah bu barasia hati. Aduh di awak di jorong datar, di jorong dareko bengkel hati. Jangankan di jorong dare, Ambo keliling Sumatera Barat, bahkan keluar Sumatera Barat, dak pernah basuh di Ambo bengkel hati.
bengkel Honda, bengkel sepeda, bengkel oto. Mana nak Honda ibu rusak, pada hati ibu rusak. Aco hati. Mana Honda apa, oto apa rusak daripada hati rusak. Aco hati pak. Kalau hati ibu rusak, kamu lari. Kalau Honda ibu rusak merepet-repet bunyinya, bisa bawa ke bengkel bu. Akece orang bengkel, Honda pak, Honda ibu, dua kemungkinan. Pertama businya kumu, nang kedua karburator kesulit. Di barasian karburatornya di orang bengkel, nyu barasian businya, nyu pasangan balik, nyu ibu Honda, lancar bunyinya, sanang ramadana, lama orang membawa. Itu kalau Honda nang merepet-repet. Tapi kalau ibu nenggilo merepet-repet berkepanjangan, kamu ada ya? Nenggilo merepet-repet berkepanjangan, gara-gara kelupa potong ini malaga mudi melentung malam menyasar siang kemanmu orang tak salah sudah disinggung. Gilo merepet-repet bu, kalau karburator Honda atas sumbe bisa dibarasi orang bengkel. Tapi kalau karburator ibu tersumbe, kencong ujung layu tangan. Saturu, kurang saturu tu pak karburator tersumbe. Hati-hati pak, aku lewat lagi kok. Berdoa lawat kepada Allah jangan sampai stroke. Aku lewat anak bini awak, kalau sayang ke awak stroke lo. Syarat dan kuncinya agar kita terhindar dari itu, banyak kita ibadah ke masjid, ke musola. Tak banyak kelapau. Dibawa di situ, berdoa berzikir itu pengobat, termasuk bersedekah. Yang sakit-sakit hati lah bu, ada sakit hati awak. Yang diurang tak dari awak, yang di awak, tak ada. Hati manusia aku kecil Rasulullah terbagi kepada tiga. Pertama qalbun salim, hati yang selamat, hati yang barasi. Orang kalau barasi hatinya bu, bagus tutur katanya bu. Sanang awak mengecek dia bu, kalau mengecek ibu tu merasa hajuk, sanang awak. Biar dia mengecek awak saja mengecek ibu barang bayi itu. Di bayinya orang saja mengecek dan bawa. Nah, jadi pengobat awak. Jadi stawasi dingin awak tu. Bagus tutur kata. Qalbun salim. Yang kedua namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nangilo sakit hati yo. Kawan babadaknya sakit jo hati, kawan babajunya sakit jo hati, kawan bersepatunya sakit jo hati, kawan di rumahnya sakit jo hati, kawan beranaknya sakit jo. Nah beranak tu ada sakitnya. Ake cipurang ilah beranak tu pajar. Apa ada ulang tu dia? Banyak anak orang sakit tu hati dia, anak banyak malah mencari lakinya lah, orang tidak dapat. Dan beranak orang sakit tu hati dia, dan beranak binti banyak, kamar binti dia. Balaki orang dia dah gaya balaki yo. Apa orang mulia orang gaya balaki? Mobil rumah orang sebelah rumah apa? Nyu sakit lu hati apa? Ada sakit hati nyu cari tu sepanjang kampung. Sakit gaya ko, balari yang rumah sakit kaboto tanah. Tetangga sebelah pemencari nyu lo rumah sakit pagi-pagi. Timbul di situ mencari tolo ibu tadi ko. Kak, orang yang mobil rumah rancak di samping rumah kakak tu kak. Pagi tadi yang bukan kamari, timbul tu sedarnya dua kak. Langsung mati gaya ko sekali. Adakah kalau mati dia sakit hati stroke orangnya? Jangan bu. Dia sakit hati kawan dan orang nak kerja awak, nanti awak nak kerja orang. Kan nak minta awak nyoba kayu. Ya dah bu. Kalau dia sakit, menggaya orangnya sakit juga hati. Sakit dia mencari gaya pajar. Sakit hati dia bisa. Menggaya lah bantu orang tu kerja. Proses sakit. Yang ketiga ada namanya qalbun mayyit, hatinya mati. Aku yang membayu. Babahayo pak. Kalau buta mata dan buta hati, mana yang lebih berbahaya? Lebih berbahaya buta hati daripada buta mata. Itu. Kalau buta mata bisa jadi presiden bu.
Ambo calon-calon bupati ke Batangan gara-gara Pak Gus Dur kok. Gus Dur butuh bisa jadi presiden, awak ada butuh bisa jadi bupati. Lama banget. Nah, jalan calon wali itu lego. Mau jadi jorong. Kita doakan Pak, mudah-mudahan berhasil. Amin. Ya Pak. Saya sakit hatinya. Ya, kalau butuh hati Pak, jalan ke surau tampak, tapi pintu surau tidak nampak. Itu butuh hati. Karena ke surau bagaimana? Beda ciri, ke jamban. Jalan ke surau nampak, tapi pintu surau tidak nampak. Itu hati butuh. Tapi kalau buta mata, jalan ke surau ke musola tidak tampak, tapi pintu musola tampak. Banyak orang butuh yang ahli Pak. Yang ahli pada, yang ahli tafsir, yang hafiz. Kawan aku di Pebelutan gua Abdul Malik namanya. Sama mengaji aku di Masjid Isa Pak Jalilan Pak Haji Yuni Har dulu. Sama-sama MTQ kan. Nyo tunanetra. Juara 1 nasional tunanetra MTQ Pak. Hafiz Al-Qur'an 30 juz. Jadi dosen di Padang gini. Jadi dosen ilmu Al-Qur'an. Orang butuh jadi dosen Pak. Gua dulu di Pebelutan gua, kalau ada di Balimbiang gua kawan gua Ramli Ahmad lah almarhum, bujang merubah tapi almarhum lah 30 juz hafiz. Disuruh bagian sama Ustaz level balik kata tanah suci bagian sama kaset Sudais imam besar Masjid Arab sama bagian kaset 30 juz masih ada kaset di rumah pas sama pulangnya meninggal bujang Ramli Ahmad. Di sekolah di itu berdua beradik butuh Naili Zahra kakaknya Khalidi adiknya hafiz Al-Quran 30 juz, juara nasional MTQ kedua-duanya. Luar biasa. Adul diandali berbukit Buya Mustamam. Hafiz loh 30 juz. Butuh semenjak kita mengajar tafsir di Masjid Baitur Rahim andali itu Pak. La almarhum loh Buya Mustamam. Adul di kampung aku di Lentauta. Butuh loh semenjak kita Pak. Di Pekanbaru gini Pak. Sampai bini ya Pak. Apa kan betul? Nah, berapa ini apa? Iya. Apa ganti-ganti membawa itu? Hari pertama, panjang pasar kodi, pasar bawah, pasar ate. Ampe ini apa? Habisnya. Apa aja ibu kata betul? Nah, berapa sih bu? Lain 30 juz. Juznya saja apa? Juznya saja udah apa? Juz ini, juz pokat. Nah, mari kita kembalikan. Jadi kalau orang yang butuh hatiku dia adon corongami ke rumahnya diletak di dalam kamar madon ke dalam kamar corongami. Azan orang di masjid di musola. Dak karena mudah apa? Kenapa? Hatinya tuh Pak lah tertutup lah butuh. Apalagi kalau lah berumur 50 tahun kate indahnya bertobat. Ado jatahnya sampai mati tidak akan bertobat. Jadi kalau ada laki itu siap-siap aja lah. Kecil lagi nya. Allah ada bertobat lagi. Ya bang, jangan sampai dia butuh. Nah, makanya waqastul qalbi, jangan sakit-sakit. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu hari jam 2 balik kurang 1,5 jam. Nah, 3 juga sampai lagi. Yang merusak amal dari pertama orang yang berujian, kedua orang yang sakit hati, dan ketiga wa hubbud dunya, orang yang terlalu cinta kepada dunia. Dunia aja panganannya Pak Bu dibuka otaknya itu ada tulis itu PMPT masuk. Lain PT masuknya satu, kalau PT keluar. Jadi lah. Kemudian jadi ketika korban. Tidak pernah masaji, tidak pernah suruhnya suruh. Tidak disikor apa ya? Jadi kalau ada laki pun tidak pernah kesuruh, ada sampai kupon. Akhirnya bela jepit daging kau suruh bela juga bagi kupon aja. Kalau tidak jawab pertanyaan malaikat ini di akhirat. Lain pernah ke musola nurul hidayah. Lain bila tu pernah sekali ketika menjapit daging korban.
Tak jawab pertanyaan dia. Iya. Jadi Pak, jangan dunia supaya dunia. Boleh kata Rasulullah. Umatku paling banyak meninggal dunia dari umur 60 sampai umur 70. Kok kurang dari 60 ada meninggal tidak banyak. Lebih dari 70 tahun ada meninggal tidak banyak. Yang terbanyak dari 60 sampai umur 70. Jadi kalau lalu apa ibu dan entah itu sudah amol itu lalu bukan pindah-pindah dah. Aku dah amol itu. Kamu dah dah mulai pulang, dah berpulang. Jadi Pak, hati-hati. Kok lebih dari 70 tahun dah kabar lebih lah. Ya kan? Aja dunia aja lagi. Alah, mari kita bertaubat. Mari kita ke masjid. Mari perbanyak ibadah. Tinggalkan kadai. Ayo kita ke mushola. Ayo kita ke surau. Ayo kita ke masjid. Jangan awak ditunggu deh waktu. Kita menunggu waktu. Sebelum azan kita tiba di masjid, di mushola. Sholat sunnah. Baca Al-Quran. Kita berzikir. Bertaubat kepada Allah. Itu luar biasa. Daripada Pak duduk-duduk aja. Ya. Nah, kau ulang buat sholat karena ibu ya Bu. Jadi suami istri minta maaf ya Bu. Nah, yang kedua doa malaikat tadi, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang bulan Ramadan kalau dia berpuasa sebelum anak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Aduh anak tidak pasapun urangnya Bu. Aduh risiko nak. Tu anak batu lado namanya. Tahu buat anak batu lado. Asalnya bahagia dia induknya menderita, menari-nari di paru induknya. Anak batu lado. Mudah-mudahan anak dia anak batu lado. Minta maaf kalau ibu udah lewat. Kalau dia meninggal, ziarahi kuburannya. Berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga doa malaikat itu, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang bulan Ramadan kalau dia berpuasa sebelum kita sesama kita memaafkan. Awak sama awak. Wah, itu nanda pasti guru sapa. Nanda tiga sapa kok 3 hari dia Bu. Lewat dari 3 hari dosa besar. Waduh, kadang nela berpuluh-puluh tahun-tahun dah kowe luar. Bahkan masuk serugo. Salat lejo, puasa lejo. Tapi nak tegur siapa? Itu muamal lawan namun. Hubungan awak dengan Allah baik, tapi hubungan sesama awak minta maaf. Dak yang tak bisa dimaafkan. Waduh mengejar ambo ya dak memaafkan Ustaz. Ya berapa padi jantung ambo ke saya. Ustaz nama Rasul tentu itu. Kalau waktu iko juga dia ambo indah karena memaafkan bajar. Antah kepada anak kau jantan ambo. Di lo jantan ibu kepada anak. Aduh yang paling sadis Pak. Yang paling sadis. Indah karena memaafkan Ustaz. You pada jantung ambo di saya indah karena memaafkan. Biarlah di akhirat kita selesai. Akhirat. La ilaha illallah. Tarik ke basuh jadi akhirat tidak selesai di dunia terlalu. Nah itulah Pak, makanya aja dunia aja lah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Maswari. Acara selanjutnya adalah doa. Nah, Ustaz.